Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bian. Perkenalkan nama saya Andre. Dan mungkin di sini ada beberapa, bukan beberapa sih, ada dua bintang tamu spesial. Yang pertama ini ada Iden ya, Iden dan Pak Raminta. Bapak Raminta. Pak Minta ya. Nah di sini juga mungkin, wah teman-teman semua heran nih kita ada di mana nih. Mungkin backgroundnya ada apa? Rumah kosong gini ya. Nah di sini ya kita berada di Desa Tarikolot ya di Majalengka. Nanti detailnya mungkin ada di bawah. Kita ya di sini ya menghirup udara segar sih, menikmati ya, Iya. menikmati. Seperti biasa. Nah, di sini teman-teman, oke, kita memberi informasikan dulu ya. Di sini juga mungkin untuk tim atau kru kita terbatas, tidak ada kerumunan. Nah, di sini juga ya di depan ini mohon izin juga tidak memakai masker ya karena untuk melihatkan ekspresi kita gitu, untuk menyampaikan informasi lebih jelasnya ke kalian. Oke, langsung saja ya Ki ya. Untuk dijelasin mungkin seluk-beluk Desa Tarikolot ini atau khususnya di Asal mulanya tuh, Kampung Mati ini gitu. Sifat Kampung Mati itu asal nama gitu. Mun teu hilap mah tahun teuing genep 5 Iya. pertama bencana ieu teh. Iya. Jadi awalnya bencana. Iya, pertama bencana teh atas 3 kali bencana 3 kali. lembur ieu teh. Mungkin letak geografisnya ya. Iya. Itu berarti Ki manggilnya Aki aja atau Bapak aja? Mohon izin juga tuh. Masih muda Bapak aja. Bapak aja ya. Iya, masih muda. Nah, jadi mungkin ini Pak ya Pak, apa di Google ataupun di sumber informasi yang lainnya, apa ya banyaknya mungkin dibilang ini kampung mati ya. Kampung mati. Ada desa mati, ada kampung mati, itu lah terserah kalian mau gimana lah. Nah di situ kan ada nanti apa ada tahun 2006 ya. Iya, 2006 itu awal dikosonginnya atau awal bencana mungkin yang viral paling parah. paling parahnya gitu. Iya. Itu gimana Pak? Paling parah nama kita tiga tahun 65 mentes. Tahun 65. Nyemuhun parahna ini. Lembur ieu bae goncang di ditu teh ti Parahen Mandapa. Oh iya. Jadi Ojek wisata. langsung berarti da itu mah acan dia masih aralit kan pertama nama Masih kecil ya. Iya. itu langsung ngali ka dia langsung itu hancur bumi tengah garawing Waktu lahiran gitu. mohon Oh, iya. garawing itu bumi teh da beugi masih bujang kene Masih bujang. Masih mohon mun teh salah mah 65 pertama anak pisan teh umur ieu kieu. Berarti itu untuk warga dievakuasi ya Pak ya. Ya iya. Sekarang mungkin dikosonginnya gitu, dievakuasi. Ya iya tuh. Pertama na goncang iya dialihkan ku kuwu teh tetiasa di aralimeun. Iya. Dina teh tetiasa parindah. Ka 3 kalina tiasa parindah. Mau mungkinnya Pak ya. Iya. Itu Maksa. dipaksa oleh Iya, pemerintah maksa, setempat pindah ya. maksa. Iya. Itu alasan mereka nggak mau pindah awal-awalnya itu kenapa Pak? Jadi bahasa dia mah jadi mau pindah teh tebih ketika ieu teh ka pasawahana ka kebun-kebunna Punya kebun kebun. bahasa dia nama yang ka kebun buah ka pasawahan. Iya. Jadi kengkang adi mapan cakat ka kebun-kebunna jalmina eta teh. Berarti ada di sekitaran sini ya Pak Iya, kebun pasawahan Pasawahan. kebun buah. aset mungkin untuk mereka Iya. juga ya. Itu berarti kan mungkin ada juga ya di Majalengka kampung kayak gini juga mati kayak gitu di Malosma kalau nggak salah ya. Iya, emang. Nah di Malosma itu kan untuk kelistrikan, listriknya itu nggak dikasih oleh pemerintah. Jadi mungkin masih mati. Iya. Kalau di sini itu gimana Pak? Kelistrikan mungkin ada beberapa rumah yang hidup, berarti itu dikasih oleh pemerintah setempatnya berarti. Iya. Listrik kumaha Aman. Dikasih berarti ya. dikasih. Masih ada. Masih aman. Iya. Berarti di sini Pak untuk warga kisaran kakaknya ada berapa Pak?
yang masih menetap di rumah ini, di kampung ini? Ada kisaran 20 kurang 20-an. Oh, Kisaran nah 20. teman-teman di sini juga ya mungkin ada beberapa kakak ya, kakak ataupun masih berpenghuni di sini di kisaran 20-an. 20 kurang lebih. 20 kurang lebih gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih yang di sini yang saya rasakan ya nggak serem sih. Kita nyaman di sini, nggak merinding Emang apa-apa, nyaman sih. nyaman gitu. Asal gimana niat kitanya aja. Ketika kita datang ke suatu tempat, niatkan dengan baik. Karena hidup kita berdampingan dengan mereka gitu. Nah ini Iden, mau nanya juga Den. Iden mungkin pernah berpengalaman nggak hal kayak gituan? Nggak, jangan di sini tuh, mungkin di daerah mana atau di kafe. Iden pernah nggak hal mistis kayak gitu? Kalau hal-hal mistis ya, Iya, supranatural itu di mana aja kan pasti ada gitu kan ya. iya benar. Cuman pandangan orang yang beda-beda gitu. Kalau saya sendiri jujur kadang bisa merasakan gitu, datang ke suatu tempat di sana kadang kan kalau kata orang mah suka ada yang ngikutin, Betul. ada yang nungguin gitu kan. Iya, Nah itu emang ada gitu kan, karena kita kata Ajat tadi juga kita hidup berdampingan Berdampingan. gitu kan, kita hidup di dunia ini tidak sendiri gitu. Nah kalau saya mah percaya gitu, dan apa ya, yang paling penting menghormati gitu, betul. dimanapun saya berada gitu ya. Iya. Datang ke satu tempat yang saya nggak tahu apa sejarahnya gitu, nggak tahu apa-apa di sana, ya saya menghormati gitu kan. Etika ya Ya ada. etika paling penting. Berarti takut nggak kira-kira misalkan mungkin ada sosok kayak gitu menampakkan wujudnya gitu? Misalkan di kafe ataupun di sekolah, apa Ya, pasti di sekolah kan ide biasa itu kan di sekolah suka pulang malam ataupun sore. Nah, pernah nggak di sekolah-sekolah ngalamin kayak gitu? kalau di sekolah-sekolah biasanya kan banyak cerita-cerita dari orang-orang banyak gitu ya. Iya. Di sekolah mungkin bukan cuma di sekolah, di tempat kerja mungkin ya, dimanapun ada gitu, banyak yang berpengalaman. Cuman kalau saya sendiri nganggapnya antara takut dan gak takut ya. Iya. Kalau saya sendiri jujur saya belum pernah lihat gitu. Cuman kalau ngerasain pernah gitu, kayak Iya. mungkin ada yang berat gitu di saya gitu, tapi ya saya nggak pernah nggak pernah menggubris gitu. Kayak nggak pernah apa ya, kalau misalnya mereka nggak ganggu gitu, saya nggak akan ganggu gitu. Kalau misalnya mereka apa ya, nggak nakut-nakutin gitu, kayak gitu ya, Jangan saya ditantang juga masih gitu ya. nyaman gitu. Jangan ditantang gitu ya. Pokoknya kita kan sama aja kayak menghormati orang lain gitu, kayak Iya, benar. menghormati sesama manusia gitu kan, kayak gitu. Kan tadi mungkin Iden pernah ngerasain berat ya Den. Mm. Pernah nggak mikir positif kayak gitu? Mungkin ini kecapean atau Mungkin gimana? beban hidup. Banyak. Nggak, Apalagi mau kuliah kan? Nah, Sering. Jadi kalau dulu ya hmm, mungkin waktu dari mulai sekolah gitu ya, dari mulai SMA iya. sampai kerja itu kan, kalau kerja itu biasanya saya pulang jam 12 atau jam 1 gitu ya, karena di kafe itu saya kebetulan kebagian shift 2, Malam. bagian sore Malam. sampai Sore. malam gitu. Dan kebetulan kafenya kan rame ya kan. Nah pas pulang itu pasti saya malam-malam sendirian, itu kadang saya ngebut, kadang kalau lagi enjoy ya pelan aja, biasa aja nikmatin gitu. Cuman ya pasti ada perasaan gitu, kayak di jok Ada yang belakang ngeliatin. ada yang Iya, ikut pasti. gitu. Iya, Cuman pasti suka ngerasain kan ya? Iya, cuman ya saya mah yang penting, pokoknya pikiran saya mah kalau saya sampai rumah berarti alhamdulillah, Selamat. kalau enggak ya gak apa-apa gitu kan, itu takdir lama ya gitu kan. Saya mah ya ikutin aja gitu. Yang gimana. terpenting sih positive thinking Iya, aja. karena kan saya percaya gitu sama Iya. apa ya, sama Tuhan gitu, sama Allah Betul. Subhanahu wa taala gitu. Jadi nggak ada yang perlu ditakutin gitu, nggak ada yang perlu dicemasin gitu. Saya hanya menghormati kayak gitu. Oke, mungkin ada pengalaman sungguh luar biasa dari Iden lah. Iya. Dari Mungkin. pulang malam, ya itulah sebuah kehormatan laki-laki bertanggung jawab mencari uang. Laki-laki. Ya. Laki-laki. Nah ini Ki mau nanya juga ya Ki, penasaran juga. Tadi kan mungkin sebelumnya udah berbincang-bincang sama warga setempat juga. Mungkin salah satu teman saya juga ya Pak ya. Nah katanya sih
mungkin desa ini juga kayak ada pelindung gitu ya Pak ya. Dari santri tadi yang datang ke ini apa ke desa Tarikolot. Mungkin Ya, bisa Tarikolot. diceritain lagi Nah, ya itu yang lebih jelasnya lagi tuh Iya. Pak, kayak yang tadi yang dari yang dari Cirebon dan ke sini gitu. Zaman peperangan. oh iya Ya, Kan zaman peperang teh di Cirebon. Asal usulna di Cirebon santri anu nalih ka dieu teh di Cirebon teh keur gawat perang. Jadi amankeun ku guruna ka dieu teh di Cirebon teh. Oyong aman dipilih di ditu mah habis di ditu semua. perangan Iya kerawan iya dialihkeun ka dieu di dieu mah pan sebatna teh aman Aman. cenah di dieu mah mohon. nggak terlihat oleh penjajah di Ya sini. iya. iya Di nu ieu na teh abdi oge eta buyut Anggamaya anu ieu na teh. Angga Maya Mohon anu sesepuh. mohon anu nasuh di dieu na teh. langsung di sini Mohon di dieu dugi ka mun bahasa dieu mah mondok moe cara bahasa dieu mah mun kumaha Kalau ari untuk artinya dieu itu teh nya. apa? Artinya mondok moe apa? Ari bahasa dieu mah sebat mondok moe teh ngebebetah, Oh, ngebebetah. oh jadi buat mereka betah di Nya sini iya gitu. betah di lembur ieu cek bahasa kasar nama. Hmm. Begitu ngabebetah di lembur ieu ya dilanjutkeun sampai ka aman Sampai Terus aman. aman ini disebat waruduna teh ta cai si surat itu ya. mohon cai si surat teh nu aya tebak ageng terus aman karek diluihkeun deui Ke Cirebon. mohon ka Santri ini tempatna, ada nih ya? santri nu ngalih di dieu teh tadina. Itu kalau boleh tahu santrinya ada berapa orang tuh Pak yang datang di sini? Kalau misalkan Nggak tahu. nggak tahu berarti yang Nggak tahu. taunya santri datang ke sini aja gitu ya. Ribu juga. Oh, ribuan. Ya, iya. banyak Cuma santri dari situ, dari Cirebon. Kalau misalkan dijajah di Cirebon abis nggak kesini, Ya, iya. nggak ada Wah. Cirebon ya, iya bener nggak ada Cirebon, nggak ada keturunan Cirebon gitu. Ya iya nih Cirebon teh masih di dia kene. Masih Masih jadi ada darah patilasan daging Cirebon kemudian. oke gitu. Iya. ada hubungannya Ini mungkin di tahun 2006 juga berarti itu pergeseran besarannya Pak ya? Ya iya. Berarti itu bergeser ketiga. 65 65 pergeseran bumi 65 tiga kali. pertama Tiga Tiga kali. kali. Ada 3 kali bencana. Tahun berapa? Tahun berapa Tadi itu? Pertama tahun 65 kurang lebih lah tahun Iya. segituan. Hmm. Terus ada lagi bencana cuman nggak terlalu besar. Nggak Nah tahun 2006 itu bencana besar. besar. Mungkin Jadi- terpublis juga ya. Ya itu Iya. terpublis ada datanya. Nah setelah kejadian itu kedua jadi kali nama 78 78. Nah kurang jadi lebih pas terjadi bencana 2006 itu kan yang mungkin ya besar juga lah, soalnya sebagian rumah ada yang tertimbun. Hmm. Habis dari itu ya desa mengajukan untuk perpindahan, Desa tempat yang ininya. ya, mengajukan untuk perpindahan pindah, ya dibuatkanlah itu blok buah lega ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi ya direlokasi lah, soalnya takut juga kan rawan bencana gitu, takutnya terjadi hal Cari yang aman tidak aja. diinginkan juga kan. iya Lebih baik kita menyelamatkan diri. Betul. cari aman ya Ya cari aman. Itu berarti mungkin dari pihak pemerintah setempat ya, itu ada nggak rencana ataupun planning? Mungkin yang tadinya warga di sini kan tadi dievakuasi. Ya, Nah, ada nggak untuk rencana untuk direhab lagi, untuk Nah. disuruh ke sini lagi gitu? kalau itu dari pemerintahan setempat itu mengajukan untuk menanam pohon-pohon yang berakar besar Oh ya, agar bisa rehabilitasi. menopang tanah Iya, juga, benar. biar tidak rawan longsor lagi gitu Iya sih. benar. Kalau itu sih ya kayak gitu. Berarti baru rencana untuk penanaman kembali Ya, gitu ya, Ya, penghijauan. penanaman. Soalnya rehabilitasi. kan rawan longsor juga, mencegah terjadi longsor kembali kan Mm-mm. harus menanam juga. Iya, Menanam benar. pohon yang bisa mengurangi resiko lah. Iya. Nah itu teman-teman sedikit mungkin apa ya seluk beluk kenapa sih desa ini dikosongkan ya, karena itu bencana dari alam juga, pergeseran, maka pergeseran jadi terjadinya longsor. Iya.
gitu. Nah, mungkin dari warga setempat yang di sininya dievakuasi, dan sekarang juga ada beberapa warga ya yang menetap. Masih Itu ada. kisaran kurang lebihnya 20-an di sini. Keluarga. Nah, itu alasannya juga karena mereka yang ingin menetap tadi udah 3 kali ya Pak ya, disuruh evakuasi, disuruh Iya, pindah dulu suruh pindah. sementara gitu. Nah, ada yang mungkin bersikeras kayak bisa bilang gitu, karena mereka mempertahankan aset mereka, contohnya ladang, kebun ataupun sawah, ya sawah mereka gitu, karena itu sebuah penghasilan ataupun sebuah apa ya, sebuah kehidupan mereka, Usaha buat mereka. usaha mereka juga. Karena melihat dari kondisi sekarang, pandemi sekarang, cuman di sektor pertanian aja yang bertahan kuat ataupun yang masih seimbang lah. Iya. Ya, hanya di sektor pertanian, dari segi pangannya, dari untuk segi primer ataupun dari baju mungkin itu ke omset pada turun. Tapi ya alhamdulillah sih dari sektor pertanian kita di Indonesia, apalagi di Majalengka terkenal alamnya ya. Iya. Pertanian juga indah-indah ya, bagus juga untuk dari tanahnya. Nah, kita ya bersyukur juga gitu tinggal di Majalengka, sektor pertaniannya besar, unggul gitu ya. Ada juga di Argalingga yang Argalingga. sedang di apa, yang sedang oleh Genbi dibina. Itu sektor klaster cabai merah. Nah, Cabai merah. Bukan daun bawang. enggak, daun bawang. Daun bawang enggak. kan di sana juga. Oh, di sana. Bukannya bawang di ini kan? Di Kertajati. Baru kerja jadi. Oh iya bener kan? Dan Bikin Kerja bandara. Ya, Enggak. bener kerja jadi. bandara tuh. Bikin bandara sekarang. Iya benar. Jadi ini. Ya itu keunggulan Majalengka, terkenal dari seni pertunjukan juga. Kenapa saya terus membicarakan tentang ekrab di Majalengka? Ya, saya sedikit bangga Bang. juga ya. Iya. Karena Majalengka juga termasuk kabupaten unggul keempat, bukan keempat, jadi masuk ke 4 kabupaten terunggul. Salah satunya kita di seni pertunjukan gitu di Majalengka ini. Balik lagi ke topik awal tentang desa ini. Nah, desa ini jadi kalian kalau pengen kesini ya nggak apa-apa, silaturahmi main kesini asal niatkan dengan baik. Etika Iya, juga dijaga. Nah, ada Iden tambahan gak deh? Banyak. Banyak nggak apa-apa sok. Kalau apa ya, kalau pengalaman saya saya agak sekali 2 kali gitu datang ke tempat kayak gini. Iya. Apa ya yang saya rasakan setiap kali datang ke tempat seperti ini ya sama aja gitu. Sama aja. Kalau menurut orang angker ya bisa jadi, kalau menurut orang ada sesuatu ya kita hormatin aja gitu. Itu gimana mindset kita sih sebenarnya? Nah, itu Mindset. pokoknya gitu. Pokoknya setiap saya datang ke sana itu apa ya, sama seperti kayak kita tuh jadi penduduk di satu tempat gitu. Oke. Kita akan menjadi warga di sana. Jadi kita akan sama berbaur dengan mereka. Nah, Oke, seperti itu. Jadi kita kalau misalnya datang ke suatu tempat, kemudian kata orang-orang oh ini di sini orang-orang kayak gini, di sini budayanya kayak gini, ya kita harus ikutin gitu, Ikutin. gimana pun caranya gitu. Karena kita juga tamu ya. Iya. Tamu. Iya. Hormati mungkin. Ya, jadi tamu itu bukan hanya sekedar raja. Ya, kan suka ada yang berprinsip gitulah. Kita tamu, berarti kita raja. Nah, jangan kayak gitu. Tapi raja juga melayani. Nah, kita bertamu di sini ya kita harus menghormati. Iya. Jangan kita merasa raja di sini, tapi kita seenaknya. Nah, itu nggak boleh. Kita tetap, Rasulullah juga datang ke muka bumi ini bukan mengajarkan ilmu, tapi diajarkannya etika terlebih dahulu. Nah, etika memperbaiki akhlak umatnya. Ya, jadi gitulah intinya. Datang ke sini niatkan dengan baik, ataupun jangan ke sini lah, ke tempat-tempat yang kalian kunjungi yang niatkan dengan baik. Iya. Bawa pacar ya sewajarnya aja lah. Jangan membuat seenak-enak gitu. Iya, Kalau bisa gak usah. Gak usah Iya, bawa bener. pacar kalau bisa mah. Soalnya pasti suka aja sih setan-setan yang menghasut, Banyak setan banyak sekarang. setan, apalagi bawa yang ketiga. Duh. Gitu. Mungkin Oke. cukup jelas juga tentang desa ini. Yang mau main kesini nggak apa-apa, asal niat dengan baik, sopan santun diutamakan. Aki mungkin ada pesan-pesan Ki? Enggak. Udah. Cukup ya. Cukup. Oke. Nah, teman-teman, tadi ya sedikit cerita ulang, saya menegaskan kembali di sini ya, itu gimana kalian mau bilang angker atau enggak itu terserah kalian, tapi yang kita rasakan di sini ya nyaman. Itu yang saya rasakan. Mungkin berbeda dengan mereka ataupun sama, itu ya masuk ke
kembali lagi ke mereka, diri masing-masing gitu. Mungkin cukup yang ada kita di sini. Kita di sini hanya silaturahmi ya, sambil main aja lah, main gitu. Main. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.